Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Asir mencoba untuk membahas atau menerangkan tentang satu pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh para pemirsa ya atau para audien mengenai mengapa dok ada seseorang yang sering melakukan kesalahan yang sama ya. Saat ini ya saya mencoba untuk sharing pemahaman saya di bidang karakter yang berhubungan dengan kesalahan yang sama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita amati dalam setiap minggu, dalam setiap bulan, dalam setiap tahun, sebenarnya perubahan pada diri kita itu sangat kecil sekali. Sangat sedikit sekali. Coba saja sekarang. Dari hal yang paling mendasar adalah misalkan aja bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya dari tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bertahun-tahun, adakah perubahan? Pola yang dikembangkan dari suami terhadap istrinya. Begitu juga istri terhadap suaminya. Ya. Lalu orang tua terhadap anaknya atau anak terhadap orang tuanya, terhadap pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita amati itu sangat-sangat sedikit sekali. Makanya kadang-kadang kenapa dibutuhkan sebuah training, pembinaan ya, sebuah kondisi ya. Seseorang itu harus dikondisikan, satu contoh ya, untuk bisa memahami Quran, untuk memahami agama atau disiplin ilmu tertentu perlu mondok ya. Karena kalau kita di rumah ya kita nggak terkontrol. Ya 1 tahun bisa aja kita masih membaca Quran di situ-situ saja. Tapi kalau mondok itu akan terukur, misalkan seperti itu. Ya, kembali lagi bahwa kita seringkali berada dalam kondisi yang stuck. Bahkan seperti tadi yang saya katakan, kecenderungannya itu justru menurun. Ya, dulu mungkin pada saat kita belum punya anak, kita lebih banyak sabar. Tapi pada saat punya anak, 1 mungkin sabarnya sudah berkurang. Anak 2 tambah kurang lagi. Anak 3 tambah kurang lagi. Ya, apalagi kalau ini dipicu dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan besarnya seperti yang tadi saya katakan, kenapa kita melakukan hal yang sama? Kesalahan yang sama. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa pada saat kita melakukan pekerjaan hari ini dengan hari kemarin itu sama, itu sudah dianggap Allah itu rugi, dianggap Rasulullah itu rugi kita. Apalagi kalau apa yang kita lakukan sekarang itu lebih buruk dari hari kemarin. Ya. Itu sudah istilahnya orang yang bangkrut. Begitu indahnya Allah dan Rasulnya memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana orang itu bisa meningkatkan, selalu terkontrol, selalu meningkatkan kualitas diri kita. Kembali lagi pada persoalan mengapa kita itu selalu melakukan kesalahan yang sama. Kalau yang saya amati bahwa pada saat orang itu melakukan kesalahan yang sama, itu sangat tergantung dengan intelijensinya, kecerdasannya. Mengapa bisa berhubungan dengan kecerdasan? Karena kecerdasan itu digunakan oleh seseorang untuk betul-betul bagaimana menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan persoalan hidupnya. Itu semuanya berpusat pada kecerdasan. Dan kecerdasan itu menurut kami, menurut saya, menurut Kolbu Madani, kecerdasan itu dibagi 2 berdasarkan sumbernya.
Ya. Apakah kita mau menggunakan kecerdasan yang berbasis otak atau kita mau menggunakan kecerdasan yang berbasis kolbu? Nah, ini persoalannya. Masyarakat dunia saat ini banyak mengembangkan kecerdasan itu yang berbasis otak. Kalau seseorang itu menggunakan kecerdasan berbasis otak, karena itu penuh dengan keterbatasan, kecerdasan otak itu merupakan cerminan egois seseorang. Kecerdasan otak itu sangat tergantung dari sejauh mana ilmu itu bisa difahami, masuk pada diri seseorang, maka kecerdasan otak itu sangat-sangat terbatas. Keterbatasan itu didukung oleh cerminan ego, harga diri yang ada pada otak tersebut. Makanya di sini orang itu seringkali berlarut-larut dalam kesalahan karena apa? Indikatornya kalau kita berbicara kecerdasan otak itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ia membenarkan atau menyalahkan itu sesuai dengan dirinya sendiri, yang diinginkan dia. Ini merupakan kerepotan yang besar sekali. Ini persoalan besar sebenarnya. Cuman karena banyak orang yang berada dalam kondisi ini, maka ini dianggap lumrah. Mengapa persentase orang yang sukses itu lebih sedikit daripada yang tidak sukses? Lebih banyak lagi orang yang yang tergantung hidupnya dengan orang lain karena apa? Dia menggunakan sebuah indikator dari otaknya sendiri. Kecerdasan otak itu ibarat dengan kemauan dia sendiri. Kecerdasan otak itu seiring atau bisa jadi sama dengan ego yang ada pada diri orang tersebut. Makanya kita sulit untuk menilai. Betul nggak? Ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita masih menggunakan kecerdasan otak, maka kita tidak pernah punya kesadaran yang baik kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya sama saja dari tahun ke tahun. Kita mau baca buku yang banyak, kita mau ikut kajian yang banyak, ya. Tapi semuanya tidak banyak muncul perubahan. Coba aja sekarang kajian-kajian yang ada, baik yang bersifat agama maupun yang non-agama, coba dibuat indikator. Berapa persen pesertanya, berapa persen terjadi perubahan atas dirinya dari mengikuti kajian yang terus-menerus itu, ya. Selama dia tidak ada perubahan, ya, dalam bentuk kinerjanya, kemampuan untuk menyelesaikan hidupnya, maka sebenarnya kajian yang ia lakukan itu buat saya loh ya termasuk mubadir ya. Mubadir dalam arti kualitas loh ya. Kalau mengenai dapat pahala dan lain sebagainya itu urusan jenengan sama Allah ya. Jadi saya membahas di sini karena memang konsen di bidang karakter yang dimana di situ titik tekannya pada intelijensi kolbu, maka di sini saya membahasnya mengarah seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jika kita menginginkan tidak melakukan kesalahan yang sama, maka kita harus mengupgrade. Kecerdasan kita itu bukan kecerdasan yang berbasis otak, tapi kita upgrade menuju kecerdasan yang berbasis kolbu. Mau nggak kira-kira? Ya kalau kita mau berubah ya harus mau dong. Ya kalau kita nggak mau berubah, nggak mau jadi lebih baik ya nggak apa-apa sih. Mengapa saya katakan kecerdasan kolbu itu bisa menyelesaikan kesalahan yang kita lakukan, yang sering kali kita lakukan, yang bertahun-tahun kita lakukan, karena yang tidak disadari oleh kita, bahwa pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai, yang keliru, yang menyakiti hati orang, yang membuat sengsara orang,
maka sebenarnya orang tersebut itu telah meletakkan sensor, ya, sensor di pintu kolbunya. Sekali lagi saya perlahan ya. Pada saat seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak tepat, melakukan sesuatu yang itu merugikan orang lain, yang seenaknya sendiri, sebenarnya orang tersebut menitipkan sensor di samping pintu kolbunya. Ya. Karena sensor itu diletakkan tiap hari kita masukkan ya, kita beri data sensor itu ya di depan pintu kolbu kita, maka kolbu kita itu menjadi sulit untuk hidup. Ya. Kolbu kita menjadi sulit untuk hidup. Dan yang aktif adalah apa? Ya sensor-sensor yang tadi kita letakkan tadi. Seberapa banyak sensor itu kita letakkan? Sejauh itu, seberat itu, nanti kita mau membuka kolbu kita, mau menghidupkan kolbu kita. Makanya saya katakan, jangan pernah gumun, jangan pernah gampang marah pada saat kita melihat orang itu sering melakukan kekeliruan. Jadi buat saya itu kalau kita memahami karakter itu wajar. Ya, orang itu melakukan kesalahan wajar apabila orang itu masih mengandalkan tingkat kecerdasannya itu kecerdasan otak. Bahkan dia tidak pernah merasakan ngrumongsoi, kalau bahasa Jawa Timur, rumongso nek melakukan kesalahan. Bahkan kadang-kadang dia bangga dengan kesalahan itu. Karena apa? Pintu kolbunya ya, itu ketutup dengan sensor-sensor yang ia letakkan sendiri. Sensor itulah yang nanti terus mengaktifkan otaknya. Terus mengaktifkan otaknya sehingga otak itu terkondisikan dengan pola yang ia cetak sendiri. Makanya kita sulit, siapapun itu, diri kita ya, sebagai seorang suami, istri, anak, seorang pejabat, seorang ilmuwan, seorang agamis, semuanya berada dalam kondisi aturan yang sama. Siapapun yang menggunakan intelijensi otak, maka ia harus siap-siap berada dalam kondisi kecenderungan melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama, yang lucunya itu tidak disadari. Yang lucunya itu tidak difahami. Yang lucunya kadangkala itu menjadi kebanggaan buat seseorang itu. Tapi kalau kita mau mengupgrade kecerdasan itu menjadi kecerdasan di tingkat yang tinggi, yakni kecerdasan kolbu, maka pada saat orang itu menghidupkan kolbunya, maka sensor-sensor itu akan dilepas, akan melepaskan diri. Sehingga yang membimbing otak itu nanti bukan sensor tadi, tapi kolbu yang hidup tadi. Semakin kita itu memahami agama, melaksanakan dengan benar, maka kolbu itu menjadi semakin lama hidupnya. Artinya waktunya. Ada orang yang hanya mampu menghidupkan kolbu 5 menit. Maka kondisi itu ia mempunyai dampak yang lebih sedikit ketimbang yang 10 menit. Lebih kecil dibanding orang yang menghidupkan kolbu 1 jam. Bahkan kalah dengan orang yang 24 jam kolbunya hidup. Jadi sekarang itu sebenarnya persoalannya, kita itu, otak kita itu mau dibimbing oleh sensor negatif yang kita letakkan di depan pintu kolbu, atau kolbu kita yang membimbing otak kita untuk melakukan sesuatu. Kalau sensor yang bekerja, pasti polanya sama. Bahkan lebih brutal. Semakin hari semakin kacau, semakin brutal, semakin anarkis, semakin kejam, semakin berdarah dingin, dan lain sebagainya. Karena itu memang kecenderungannya selalu akan mengarahkan pada kekuatan egonya.
kekuatan nafsunya, kekuatan harga dirinya. Dan ingat, orang yang berbicara ego atau harga diri berbanding terbalik dengan kemaslahatan, kebajikan, ya, itu berbanding terbalik. Jadi nggak sama. Makanya di sini kita perlu untuk mengupgrade yang namanya kecerdasan kolbu. Pada saat orang itu menghidupkan kolbu, maka komponen-komponen terbaik daripada potensi manusia itu akan dihidupkan sama Allah. Kita tidak bisa menghidupkan kolbu. Yang bisa menghidupkan kolbu itu adalah Allah. Oleh karena itu kita harus menggunakan cara-cara Allah. Tidak bisa kita gabungkan cara Allah dengan cara kita, misalnya logika berpikir dan lain sebagainya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau kita mau ingin total, ya kita harus hidupkan kolbu dengan cara Allah. Pada saat kita itu mampu menghidupkan kolbu dengan cara Allah, maka disitulah potensi kebaikan manusia itu akan muncul yang mengarahkan otak itu bagaimana bekerja dengan benar atas bimbingan kolbu. Maka di saat itulah manusia itu setiap hari, setiap waktu itu akan mengalami perubahan yang lebih baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu akan menjadi melemah, bahkan menghilang, menjadi karakter yang baru, yang berkualitas, yang maksimal, yang itu bermanfaat tidak saja untuk dirinya, keluarganya, dan insya Allah untuk umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.